Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ridho Ramadan dengan NIM 120406097, kelas Humas 6C, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mengkampanyekan tentang dampak negatif gadget bagi anak di usia dini. Nah, gadget itu tumbuh dari perkembangan teknologi, dan teknologi dari tahun ke tahun semakin bertumbuh dengan pesat, terutama dalam bidang komunikasi. Salah satu contohnya adalah gadget. Mundur 3 tahun ke belakang saat pandemi COVID-19 berlangsung, di seluruh dunia khususnya di Indonesia, memberlakukan pembelajaran secara online menggunakan gadget sebagai medianya. Nah, saat ini, gadget dapat digunakan oleh siapapun, tidak hanya oleh orang dewasa atau remaja, anak-anak di tingkat sekolah dasar hingga balita pun turut menggunakan smartphone. Anak di bawah umur yang terus-menerus cenderung menggunakan gadget akan mengalami ketergantungan. Anak-anak di bawah umur sangat mudah sekali terbawa suasana dan hanyut dalam keasikan bermain permainan yang ada dalam smartphone. Sehingga cukup sulit untuk menghilangkan kebiasaan tersebut pada anak di bawah umur yang sudah terlanjur kecanduan bermain smartphone. Secara total, ada 33,44% anak usia dini di Indonesia yang menggunakan smartphone. Sementara anak usia dini yang bisa mengakses internet mencapai 24,96%. Jika dirinci, terdapat perbedaan yang cukup jauh pada karakteristik kelompok umur. Persentase yang menggunakan HP pada anak usia 0-4 tahun atau balita hanya 25,5%. Sementara usia 5-6 tahun, 52,76%. Pola yang sama juga terlihat pada anak-anak yang mengakses internet. Usia balita sebesar 18,79%, sedangkan anak usia 5-6 tahun sebesar 39,97%. Dalam laporannya, BPS menyampaikan sedikit peringatan dari temuan ini. Dalam penggunaan gawai untuk balita, sebaiknya tidak diberikan akses gawai sama sekali atau jika benar-benar diperlukan, dibatasi hanya kurang dari 1 jam per hari. Tulis BPS dalam laporannya dari hasil Survei Ekonomi Nasional atau Sursenas pada bulan Maret tahun 2022. Nah, gadget ini sebenarnya memiliki banyak manfaat, tetapi juga memiliki banyak dampak negatif bagi setiap penggunanya, terutama anak-anak di bawah umur. Bagi anak yang bermain gadget akan kurang bergerak, karena mereka hanya bermain dengan duduk atau tiduran. Permainan anak harusnya adalah permainan yang merangsang perkembangan motorik baik halus maupun kasar, sehingga tubuh mereka menjadi sehat dan terampil. Dengan bermain gadget, yang bergerak hanyalah jemari tangan saja, sedangkan anggota tubuh lainnya tidak terlalu banyak gerak, dan itu tidak baik untuk anak dalam masa pertumbuhan. Sinar radiasi yang dihasilkan gadget dapat mengganggu bahkan merusak mata. Apalagi jika penggunaan gadget tidak dibatasi, maka paparan radiasi akan semakin banyak yang terpapar pada kesehatan mata. Penggunaan gadget yang berlebih akan menimbulkan ketagihan bagi penggunanya, terutama dengan anak kecil. Mereka senang dengan segala permainan yang disajikan dengan gadget mereka tanpa bisa memfilter mana yang baik atau yang tidak. Mereka merasa nyaman dan terus ingin bermain gadget. Kecanduan gadget berdampak anak menjadi malas belajar, mengaji, beraktivitas, bahkan malas untuk sekolah. Dan dampak yang paling buruk adalah dampak penggunaan gadget adalah terpaparnya pornografi pada anak-anak. Anak-anak usia dini belumlah mengenal apa itu pornografi dan dampaknya bagi perkembangan mereka. Penggunaan gadget pada anak juga berdampak anak menjadi sasaran predator yang mengintai mereka dalam dunia maya. Selain itu, anak juga belajar bullying lewat media sosial. Nah, bagaimana sih penggunaan gadget yang aman bagi anak? Untuk mengurangi ketergantungan anak pada gadget, orang dewasa perlu membatasi durasi penggunaannya sesuai umur anak.
Beberapa anak tidak bisa membatasi akses terhadap gadget, sehingga orang tualah yang harus menetapkan batasan tersebut. Kemudian, disarankan untuk anak agar tidak menggunakan smartphone maupun gadget lainnya setidaknya 1 jam sebelum tidur. Jadwalkan waktu yang tepat untuk bermain gadget. Orang tua bisa menentukan jadwal yang sesuai untuk anak bermain gadget. Misalnya, saat makan siang atau makan malam, juga ketika melakukan aktivitas keluarga lainnya. Contoh lainnya seperti menonton film bersama. Pastikan tidak ada anggota yang menggunakan smartphone. Beri anak pilihan untuk menonton TV, laptop, atau gadget lainnya. Biarkan ia memilih jam berapa ia ingin menggunakan barang elektronik tersebut. Dengan begitu, tidak hanya memberinya rasa kebebasan, tetapi juga melibatkan anak dalam pengambilan keputusan. Namun, orang tua juga perlu menyiapkan kegiatan alternatif lain agar anak tidak bosan dan beralih ke gadget lagi. Nah, alih-alih untuk menggunakan gadget lagi, orang tua bisa mengajak anak bermain di luar rumah, seperti bermain di taman kompleks rumah, berlari, maupun olahraga. Tidak harus selalu keluar rumah. Ada juga banyak aktivitas seru lainnya yang bisa dilakukan di rumah untuk menghibur anak. Misalnya bermain board game, petak umpet, bernyanyi bersama, membaca buku, dan kegiatan lainnya. Nah, dan yang terpenting adalah orang tua sangat perlu untuk mengajarkan anak mengenai kelebihan dan kekurangan, serta memberitahukan dampak negatif dari bermain gadget secara berlebih. Namun, belum mengajarkan anak tentang teknologi. Orang tua juga perlu memahami secara benar mengenai teknologi dan dampaknya terhadap lingkungan. Gadget untuk anak dapat memberikan manfaat, dan anak harus dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. Yang bisa orang tua lakukan adalah membatasi penggunaannya agar tidak berlebihan dan memberi dampak buruk kepada anak. Tetapkan aturan dan beritahu anak tentang baik buruknya gadget. Penting bagi anak untuk mempelajari cara menggunakan dan mengontrol teknologi yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Dunia digital tidak akan hilang, itulah sebabnya mereka harus diberikan panduan untuk menggunakannya dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, itu dia kampanye saya tentang dampak negatif dari penggunaan gadget pada anak. Semoga kampanye ini dapat terus diusung agar keberlangsungan generasi kita yang membaik. Sekian.